Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita berharap dalam majelis seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya kepada kita, menurunkan sakinahnya kepada kita, dan juga memberikan ampunannya kepada kita semuanya. Sehingga dengan itu semuanya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi hambanya yang masuk ke dalam surganya kelak. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusulullah al-Arabiyah li ghairi nadiqina biha karya Dr. Fi Abdul Rahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada pelajaran yang keempat, latihan kedua, jilid kedua. Dan insyaallah kita pada kesempatan kali ini melanjutkan latihan-latihan dari pelajaran keempat ini. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sampai latihan yang kedua, maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kepada latihan yang ketiga dan seterusnya. Nah, di latihan yang ketiga di sana mu'alif menyampaikan kepada kita sebuah perintah, yaitu do' fil amakin al-khaliyah. Do' fil amakin al-khaliyah. Jadi letakkan pada tempat-tempat yang kosong atau titik-titik ya. Fi mayali, berikut ini al-fi'al, yaitu fi'il, kata kerja dhahaba, kata kerja dhahaba yang kita taruh di sana. Wa asnadahu ila ad-dhamir al-munasib, dan kemudian juga disandarkannya sesuai dengan dhamir yang sesuai. Jadi nanti ketika dhamirnya apa, maka dhahaba ini berubah menjadi bentuknya seperti apa. Nah, maka untuk itu kita kemarin di dalam dialog di awal pelajaran ini kan kita sudah mendapatkan di sana ada kata dhahaba, dhahabat, kemudian ada dhahabu, dhahabna, kemudian ada juga kata dhahabta, dhahabtu. Nah, dan itu yang kita dapatkan kemarin. Nah, maka untuk itu pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan lebih memahami lagi tentang bagaimana bentukan kata seperti ini. Dan insya Allah kita akan jelaskan dengan bantuan papan tulisnya. Baik, kita siapkan dulu papan tulisnya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendapati di sana ada kata zahaba ya. Kemudian dia bisa berubah menjadi zahabat ya. Kemudian juga bisa berubah menjadi zahabu ya. Kemudian juga bisa berubah menjadi zahabna ya. Terus juga bisa berubah menjadi zahabtu. Nah, juga bisa berubah menjadi zahabta. Nah, ini bagaimana perubahan-perubahan seperti ini? Ya, perubahan seperti ini dalam istilah bahasa Arab disebut dengan tasrif al-lughawi ya, tasrif lughawi. Nah, tasrif ini berubah dibentuk dari satu kata yang sama, yaitu kata dhahaba ini ya. Kemudian dia berkembang menjadi kata-kata yang lainnya. Nah, dalam tasrif lughawi seperti ini yang berubah ini adalah pelakunya ya. Yang berubah adalah pelakunya. Nah, bagaimana kita mengenal pelakunya? Dalam bahasa Arab, pelaku itu ya kita mengenal ada orang ketiga ya. Orang ketiga ya, kemudian juga ada orang kedua, dan juga ada orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Orang ketiga itu dikenal sebagai istilahnya ghaib, kalau orang kedua itu mukhatab ya, dan orang pertama itu mutakallim. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, untuk di dalam bahasa Arab terkait dengan pelaku itu ya. Pelaku itu kita mengenal nanti ada orang ketiga ya, orang ketiga, atau istilahnya itu ghaib ya.
Nah, kemudian juga ada orang kedua. Orang kedua itu mukhatab. Nah, ya, kan? Atau orang pertama itu mutakallim. Jadi ghaib itu orang yang dibicarakan, atau orang ketiga. Mukhatab itu orang yang diajak bicara, orang kedua. Kemudian mutakallim itu orang yang berbicara. Nah, dari jenisnya ini, maka kita nanti bisa mengenal bahwasanya ini nanti ada yang jenisnya muzakkar ya, muzakkar laki-laki ya, dan kemudian juga ada yang muannas atau perempuan ya. Nah, dari yang muzakkar ini nanti kita bisa membedakan lagi, ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak, jamak gini kan. Nah, kemudian untuk yang muannas pun demikian, di sana juga ada satu, ada dua, ada jamak. Nah, di orang yang kedua pun juga sama ya, di sana juga ada dua ya, muzakkar ya dan muannas ya. Nah, di sini pun juga sama, muzakkar itu ada satu, ada dua, ada jamak. Lah muannas juga sama, ada satu, ada dua, ada jamak. Jamak itu 3 atau lebih. Nah, sehingga kemudian di sini untuk mutakallim ini antara mutakallim muannas sama, hanya ada satu dan jamak. Nah, gini. Nah, akhirnya kita mendapatkan ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ini ada 14 pelaku dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita ini kan ya, apa namanya, penyebutan kata gantinya untuk orang-orang ini ya, ya maka kita bisa mendapatkan kata ganti sebagai berikut. Itu huwa, huma, hum ya, hiya, huma, hunna ya, anta, antuma, antum ya. Kemudian juga ada anti ya, antuma, antunna. Ini yang jamak ini sini ya, antunna. Oke. Nah, kemudian ini baru kita dapatkan ana dan nahnu. Nah, jadi kita dapatkan ada 14 dhamir ini. Inilah. Jadi kalau kita mendapatkan ini huwa, berarti dia adalah kata ganti untuk orang ketiga, laki-laki tunggal. Nah, kalau huma orang ketiga ya, laki-laki musanna 2 ya. Kemudian kalau hum berarti orang ketiga, laki-laki jamak. Nah, gitu dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ana ini misalkan di bawah ini, ana berarti orang pertama mutakallim mufrad ya, 1. Kemudian kalau nahnu ya mutakallim jamak nahnu. Nah, jadi ini yang kita dapatkan ada 14 dhamir ini. Nah, 14 dhamir ini, pelaku ini ketika disambungkan dengan fi'il madhi ya, maka dia bisa mengubah fi'ilnya, bentuk fi'ilnya tergantung dengan pelakunya. Jadi misalkan kita ambil contoh, misalkan di sini fa'ala ya, fa'ala, maka kemudian di sini berubah menjadi fa'ala ya, terus fa'alu ya, terus di sini fa'alat ya, fa'alata, terus fa'alna. Nah ya, fa'alna. Nah, ini sambungannya ke sini ya, yang anta ya, anta di sini ya, fa'alta ya, fa'alta, terus antuma itu fa'altuma ya, terus antum ya, ini fa'altum ya, fa'altum, anti fa'alti ya, fa'alti, antuma juga sama, fa'altuma ya, kemudian ini fa'altunna ya. Nah, kemudian di sini fa'altu ya, fa'altu, dan di sini
fa'al ya. Baik, nah ini namanya ini tasrif lughwi tadi. Jadi ini kata kerja yang berubah sesuai dengan berubahnya domirnya ini, berubahnya pelakunya. Nah, maka di sini kalau kita ambil contoh dengan zahaba, tinggal dimasukkan seperti ini. Kalau zahaba berarti misalkan huwa, orang pertama tunggal berarti zahaba. Kalau misalkan ini orang ketiga laki-laki, dua zahaba ya. Kalau kemudian laki-laki ya orang ketiga laki-laki banyak zahabu ya gitu. Terus kalau ini orang ketiga perempuan satu, fa'alat ya. Kemudian orang ketiga perempuan dua, fa'alata, fa'alna ya, dan seterusnya. Kalau diganti dengan dhahaba, berarti dhahaba, dhahabu, dhahabat, dhahabata, dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Nah, jadi seperti itu. Nah, silakan dari contoh-contoh ini kemudian nanti bisa dimasukkan sesuai dengan latihan yang ada di buku tersebut. Baik, insya Allah bisa difahami ya untuk pembentukan ini, dan kapan kita menggunakan ini sesuai dengan pelakunya atau domirnya ini. Baik, nah sekarang kita kembali kepada latihan yang ada di buku. Nah, baik. Baiklah para pemirsa, nah sekarang kita kembali kepada latihan yang ada di latihan ketiga di halaman 28 ya. Silahkan dilihat di sana. Nah, di situ ada 6 soal ya. Di situ ada al-aulad, faragh ya, makna al-faragh ilal mal'ab. Kemudian at-talibat, makna al-faragh ilal madrasah. Kemudian ada al-mudarris, nukta ya, ilal fasl. Ana, nukta ilal matar. Ukhti, nukta ila al-madbakh. Aina, nukta anta. Baik, nah. Baiklah para pemirsa, sekarang silakan dimasukkannya kata dhahaba yang sesuai dengan dhamir atau kata ganti yang sesuai di sana. Ya. Dan silakan dikerjakan terlebih dahulu, silakan dikerjakan dan di-pause dulu videonya, kemudian setelah itu kita cocokkan jawabannya. Nah, silakan dikerjakan dan di-pause. Nah, baik, kalau sudah ya, sekarang kita lihat jawabannya. Yang pertama, al-auladu nukta ilal mal'abi. Al-aulad ini dia adalah orang ketiga ya, anak-anak. Jadi dia bentuknya jamak, orang ketiga, jamak ya, dan laki-laki ya, orang ketiga laki-laki jamak. Berarti domirnya apa di sini? Yaitu hum ya, hum. Nah, ketika hum berarti dia menggunakan wazan apa yang tadi yang kita jelaskan, yaitu fa'alu ya, fa'alu. Maka dhahabannya berubah menjadi dhahabu ya. Baik, maka kalimat lengkapnya menjadi al-auladu dhahabu ilal mal'abi. Baik, yang kedua, at-talibatu nukta ilal madrasati. At-talibat ini dia adalah orang ketiga juga ya, para siswi ya, orang ketiga para siswi. Kemudian di sini perempuan ya, para siswi berarti dia perempuan dan bentuknya jamak. Nah, ketika orang ketiga jamak perempuan, maka ini domirnya apa? Yaitu hunna. Ya, hunna. Maka kalau domir hunna tadi wazannya fa'alna ya, fa'alna. Kalau dengan dhahaba maka berubah menjadi dhahabna. Ya, sehingga kalimatnya lengkapnya menjadi at-talibatu dhahabna ilal madrasati. Ya, para siswi mereka telah berangkat ke sekolah. Baik. Yang ketiga, al-mudarrisu nukta ilal fasli. Al-mudarris ya, dia ini orang ketiga juga ya, orang ketiga. Kemudian orang ketiga itu maksudnya orang yang bukan yang bicara dan bukan yang diajak bicara ya, berarti orang ketiga yang dibicarakan. Nah, itu orang ketiga ya, orang ketiga. Nah, al-mudarris ya, pak guru ya, berarti di sana laki-laki ya, orang ketiga laki-laki dan hanya satu, tunggal. Nah, berarti dia domirnya adalah huwa ya. Kalau huwa wazannya tadi fa'ala. Nah, kalau diganti dengan dhahaba maka al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Pak guru ya berangkat ke kelas. Baik, yang keempat, ana nukta ilal matori. Saya titik-titik
ya ke bandara. Nah, berarti saya jelas ya, saya orang pertama ya, saya orang pertama dan di situ sendiri satu tunggal. Maka di sana wazannya adalah untuk ana adalah fa'altu. Ya, kalau diganti dengan dhahaba maka menjadi dhahabtu ya. Berarti ana dhahabtu ilal matori. Saya telah berangkat ke bandara. Yang kelima, ya, ukhti nuqtatah ilal madbahi. Saudariku ya titik ke dapur. Nah, saudariku di sini dia perempuan, orang ketiga ya, orang ketiga perempuan dan hanya satu. Nah, maka di situ kemudian domirnya adalah apa? Kata gantinya untuk orang ketiga perempuan satu, yaitu hiya. Hiya kalau tadi wazannya, kalau hiya apa? Fa'alat ya, fa'alat. Maka kalau diganti dhahaba menjadi dhahabat. Berarti ukhti dhahabat ilal madbahi. Saudariku berangkat ke dapur. Taib yang keenam, ya, yang keenam aina nuqtatah anta. Kemana titik kamu? Ya. Nah, berarti sini anta kamu. Sudah jelas ini anta orang kedua, kemudian laki-laki dan tunggal. Nah, anta, domirnya anta udah jelas anta. Maka kalau wazan tadi apa? Fa'alta. Nah, ketika fa'alta diganti dengan dhahaba maka menjadi dhahabta. Ya, dhahabta. Nah, sehingga jawabannya di sini aina dhahabta anta. Kemana perginya kah kamu? Nah, baik. Insya Allah mudah ya. Demikian ya mungkin barangkali yang bisa kita sampaikan untuk latihan yang ketiga ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menambah pemahaman kita dalam bahasa Arab dengan lebih baik lagi. Baiklah, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan memberikan kebaikan kepada kita yang banyak dunia dan akhirat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.